Assalamualaikum, selamat malam. Ya, kali ini kita nonton di acara Malam Puncak HUT RI ke-80 di Perumahan Mustika Grande. Nah, ini banyak diisi oleh anak-anak ya, tari-tarian khas dari tarian modern ya, khas Betawi dan juga khas daerah Pasundan. Ayo kita saksikan. Dan juga nanti ada yang nyanyi, ada juga pembagian door prize, pembagian hadiah macam-macam, dan ada teatrikal perjuangan saat penjajahan Belanda. Saatnya kita saksikan acara ini bersama-sama. Ayo. Tari-tari kreasi di zaman sekarang emang sudah berubah dengan masa lalu ya. Ini dengan pakaian bagus-bagus, warna-warni, dan juga efek asap menjadikan lebih terasa indahnya. Para penari di acara ini rata-rata didominasi oleh anak-anak SMP 6C itu ya, luar biasa, kita apresiasi anak ini ya. Dan dilanjutkan dengan teatrikal sejarah perjuangan daerah Bekasi, dan ini menceritakan tentang penjajah yang pengen menguasai tanah Bekasi. Dan tentu di setiap daerah itu pasti ada centeng-centeng penjajah yang dari warga lokal, dan ini menjadikan perseteruan di cerita ini. Dan kita bisa ambil hikmah kalau kita mau berjuang, ingin memajukan bangsa negara kita, usahakan dengan cara mandiri, jangan ngikutin permainan para penjajah. Nih kelakuannya kayak gini, bagus banget ini aktingnya, ya anak, gayanya emang pas banget. Efek dari perlawanan warga Bekasi, akhirnya Belanda berusaha melakukan penyisiran untuk mencari orang yang berusaha melawan Belanda, dan ini menjadi cerita epik dari teatrikal ini. Terjadilah pertempuran besar di wilayah Bekasi sampai dengan Kerawang dan terkenal sampai sekarang ceritanya. Dan ini menjadi momentum perlawanan Indonesia, terutama dari wilayah Bekasi terhadap penjajah Belanda. Dan ini adalah sekelumit cerita ya, para pejuang untuk melawan penjajah di daerah Bekasi. Untuk di daerah-daerah lain biasanya ada cerita yang berbeda tentang perjuangan rakyatnya dalam melawan penjajah. Dilanjutkan dengan tarian sintren modern ya. Ini berbeda dengan tarian sintren zaman dulu pada acara kesurupannya, sedangkan ini enggak ada ya, cukup dengan tarian-tarian zaman sekarang saja. Cuman emang gayanya masih ada ya, pakai kacamata hitam, tapi penarinya masih normal ya, ini nggak pakai acara kesurupan segala. Ini persembahan tarian modern dari anak-anak lingkungan Perumahan Mustika Grande. Secara umum para penari menggunakan musik-musik modern dan juga gaya tari modern ciptaan seniman-seniman sekarang ya. Memang secara tokoh itu ada hampir sama dengan yang cerita zaman dulu, tapi tariannya berubah ya. Sudah berbeda dengan tarian zaman dulu yang cenderung lebih halus dan lebih tenang. Sekarang tipenya lebih ngebeat ya, lebih banyak gerakannya. Nah, untuk tari-tari yang dilakukan oleh anak-anak dewasa seperti ini, saya ngeri
hati saya suka tergoncang karena emang cantik-cantik loh anaknya, aduh. Dan ini adik cantik kita ini sedang bermain biola, jarang-jarang ya, karena ini adalah mahal sekolahnya juga mahal ya. Tidak lupa PSHT di Perumahan Mustika Grande juga berpartisipasi dari tahun-tahun lalu juga ya, dan ini bagus ya seni bela dirinya. Ada acara sparringnya juga loh, yaitu pertarungan antara dua pendekar ya, mulai dari tangan kosong sampai membawa senjata. Kita saksikan saja ya. Mantap. Jangan lupa seni bela diri bukan dipakai untuk tarung jalanan. Ini untuk pertunjukan ya. Jangan sampai digunakan untuk hal-hal yang tidak baik dan hal-hal negatif. Karena itu bisa merusak organisasi pencak silat. Gunakan untuk hal-hal positif, hal-hal untuk kebaikan, dan untuk membela kebenaran. Itu kan lebih bagus ya kan. Ini penari yang sangat saya suka, ekspresif loh, luar biasa sampai meraupkan bunga loh ke wajahnya dia, dan itu bagian dari tariannya. Gerakannya mantap ya, sesuai dengan ketukan dari musiknya, itu luar biasa. Jarang yang bisa sampai sedetil itu loh. Dan ini anak ini mendapatkan saweran banyak dari Pak RT dan juga warganya. Ini adalah puisi perjuangan yang merupakan bagian dari teatrika anak RT 02 tentang perjuangan rakyat Jawa Timur, terutama Surabaya, dalam melawan penjajahan kolonial dan peristiwa perang besar antara warga Surabaya dengan tentara penjajah. Yang ini menceritakan suara pidato Bung Tomo di radio ya, yang sangat menggebu-gebu untuk melawan penjajahan di Surabaya. Dan yang ini diceritakan tentara Belanda datang lagi ke Surabaya dan berakhir dengan kericuan karena memasang bendera Belanda di atas Hotel Yamato. Setelah pertikaian itu, 2 orang tewas dari pihak Belanda dan dari Indonesia, dan ini memicu kemarahan dari pihak tentara Belanda. Akhirnya terjadi pertempuran besar yang terkenal 10 November 1945 yang sampai sekarang dijadikan sebagai tanggal Hari Pahlawan. Bendera Belanda di atas Hotel Yamato dirobek, warna birunya dibuang, dan tinggal merah putihnya dipasang lagi. Tempat berlindung di hari Tuhan, sampai akhir menutup mata. Nah, ini yang lucu lagi, teatrikal acara pernikahan. Seru bener pokoknya kalau nonton di sini. Kepada hadirin yang berbahagia, aku lagi jalan-jalan ke pasar Klewer. Jangan lupa Pak RW ngawer, Pak RW mantan. Persiapannya untuk
bikin teatrikal ini sangat keren tuh. Itu yang dipakai peralatan dapur semua, biolanya dari tampah, dikasih sendok nasi, dan juga pianonya itu hanya kompor gas. Saat yang ditunggu-tunggu telah tiba, ribuan orang yang nonton di sini sedang menunggu nomornya dipanggil untuk mendapatkan door prize. Dan juga ini pemberian hadiah untuk lomba-lomba ya, termasuk K3 dan juga lomba tumpeng. 15. Juara 1 oleh RT 5. Selamat buat para pemenang, dan semoga saja di tahun depan lomba-lombanya makin maju dan makin bagus lagi kualitasnya, dan hadiahnya juga semoga saja makin banyak. Kategori lomba K3 lingkungan diraih oleh RT 16 Harapan 3, RT 5, dan juara 1 diraih oleh RT 16. Selamat ya buat para pemenang. Semoga tahun berikutnya makin heboh, makin keren lombanya. Yang ini penarikan door prize lagi oleh Bapak Babinsa Burangkeng. Door prize-nya mulai dari yang ringan-ringan ya, seperti yang ini, itu adalah mie rebus 5 bungkus dan cairan pencuci piring ya, dan juga minyak goreng kemasan yang 1 liter. Nah, nanti semakin lama makin besar. Dan ini yang terakhiran adalah sepeda listrik yang harganya jutaan. Sudah beberapa nomor dipanggil tidak datang ya, karena ini sudah jam 12:30 malam, sudah melewati dini hari. Dan akhirnya door prize utama didapatkan oleh Ma RT 9 ya, yaitu sepeda listrik ini. Dia katanya membeli tiket sampai Rp800.000, padahal satu bijinya cuma Rp2.000. Otomatis dia beli 400 lembar, luar biasa. Dan dengar-dengar kabar katanya Pak RT baru saja kehilangan motor, dan mungkin ini emang rezeki dari Allah yang terbaik buat dia. Selamat buat Pak RT 9. Terima kasih. Wassalamualaikum. Dadah.